Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah, sudah sepertiga kita lalui bulan Ramadan ini, dan sisa 2/3 mudah-mudahan yang sudah oleh Allah diterima seluruh amalan kita, dan yang belum mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan sehingga kita bisa menyempurnakannya, sehingga kita semua bisa menjadi lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini saya ingin lanjutkan tentang pintu-pintu gerbang yang bisa mengundang, mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Poin itu adalah al-ihsan. Ihsan, kalau secara bahasa, ihsan itu adalah berasal dari kata hasan. Hasan artinya adalah baik, bagus. Tetapi ihsan itu berarti membaguskan. Jadi ada faktor kesadaran, ada faktor kesengajaan, ada faktor pengorbanan. Ketika kita mengatakan ihsan, berarti kita dengan sadar, dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan sesuatu itu bagus. Jadi kalau kita mengatakan ihsan dalam ibadah misalnya, berarti ibadah kita sesempurna mungkin. Kalau ihsan dalam bermuamalah, berarti kita sebaik mungkin komunikasi kita, hubungan kita, silah kita dengan sesama manusia. Apalagi ihsan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua barangkali pernah lalu ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan hadis Jibril, di mana dalam hadis itu Rasul ditanya oleh malaikat. Kata malaikat, mal ihsan, apa itu ihsan? Ditanya iman, ditanya Islam, Rasul benar jawabannya. Ditanya iman, betul Rasulullah jawabannya. Nah sekarang ditanya yang ketiga, apa itu ihsan? Rasul menjawab, kata beliau alaihi salatu wassalam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Ihsan adalah, kata Rasul, kamu beribadah kepada Allah, kamu mengabdi kepada Allah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Nah ini kalau dalam bahasa para ulama namanya musyahadah. Lalu kata Rasul, wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, tidak mampu, atau belum saatnya, atau belum kesampaian, maka kata Rasul SAW,
yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, ini kalau bahasa para ulama namanya muraqabah. Ya. Jadi ada dua istilah. Ada istilah namanya musyahadah, ada istilah namanya muraqabah. Seseorang melihat orang atau sesuatu yang dia ingin dinilai oleh orang tersebut, itu namanya musyahadah. Antum ya, itu adalah bekerja di depan bos antum, begitu. Nah, maka antum kinerjanya akan sebaik mungkin, gitu kan? Karena nggak enak bos, gitu kan? Antum lihat bos, tentu walillahi al-masalul a'la, kita tidak persamakan ya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tetapi para jamaah sekalian, bandingkanlah kesadaran kita saat beribadah kepada Allah. Apakah kita seperti itu atau tidak? Kita misalnya kalau beribadah, kalau menghadap manusia saja, kita itu harus rapi, bajunya sopan, yang bagus, ya tidak sesantun mungkin, pakai senyum, kan gitu. Tapi begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, misalnya bajunya bau, oblong, betul tidak? Mulutnya bau, betul tidak? Gimana kira-kira? Orang seperti itu berarti belum sadar bahwa siapa yang dihadapi. Tapi orang yang sadar bahwa Allahu Rabbul Alamin, Allahu Akbar, maka dia akan bukan sekedar hormat, tapi mengagungkan Allah dengan sepenuh kesadaran, ini adalah Rabbku, Tuhanku yang membuat aku seperti ini dan mampu, lalu beribadah sebaik. Itu namanya musyahadah. Kalau muraqabah itu adalah antum tidak menghadap, tidak melihat, tetapi antum merasa bahwa antum diawasi. Raqabah, raqib, gitu. Raqib, atid, kita dengar itu. Nah, raqabah itu artinya diawasi, ya, CCTV misalnya. Antum lagi di ruangan, kalau ngantuk ketahuan sama CCTV. Bos lihat, siapa sih ulang tuh? Tuh yang sebelah situ tuh nomornya nomor kursi 115. Dia ngantuk tuh, tidur, betul tidak? Langsung supervisornya datang, kayak leadernya datang, betul tidak? Suruh panggil atau hukum besok nggak usah kerja lagi. Jadi pernah sekalian, orang ketika bekerja ada spirit di dalam dirinya bahwa aku dilihat Allah, aku diawasi Allah, tidak bisa lari. Antum mau ngumpet kemana di dunia ini? Sampai ke keranda sekalipun, kunci kerandanya Allah lihat. Nah, itu namanya raqabah. Spirit itu namanya raqabah. Musyahadah di satu sisi, raqabah di satu sisi, itu namanya ihsan. Orang yang berbuat, orang yang beribadah begitu, kata Rasul, itu namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau saja dunia ini dipenuhi oleh orang-orang seperti itu, maka sepertinya dunia ini akan damai, akan tentram, akan aman, tidak gaduh, tidak ada keributan, tidak ada percekcokan, tidak ada tumpah darah. Karena seperti itu. Nah, para yang sekalian, jika kita berbuat ihsan yang kualitasnya antara lain seperti yang tadi ana jelaskan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada orang itu. Dalilnya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
Sesungguhnya kasih sayang Allah, rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan para jamaah sekalian, ihsan itu adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat Allah adalah ihsan. Saya langsung bawakan ayat. Kalau ayatnya ada beberapa, saya tidak akan bawakan karena banyak, lama. Satu hadis saja ya, yang dengan jelas menyebutkan bahwa Allah adalah muhsin. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir wa Ziyadatuhu, kata Rasulullah SAW melalui seorang sahabi bernama Shaddad bin Aus. Kata beliau, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isnatain. Aku hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dua hal. Anhu qala, bahwa Rasul bersabda begini, kata beliau, innallaha azza wa jalla muhsinun yuhibbul ihsan. Sesungguhnya Allah itu adalah muhsin dan Allah suka, cinta kepada ihsan. Ihsan itu perbuatan, orangnya disebut muhsin, Allah muhsin. Jadi masya Allah, orang yang berbuat ihsan sama dia telah mengadopsi, telah berusaha mewujudkan ihsan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, orang yang berbuat ihsan akan dicintai Allah. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman ayat 93, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Orang yang ihsan akan senantiasa disertai oleh Allah. Selalu Allah membarengi, menyertai orang itu dimanapun berada. Antum bisa bayangkan ya, kalau kita disertai oleh misalnya pengawal ya, atau orang yang selalu saat butuh dia selalu ada dan seterusnya. Bayangkan yang menyertai kita adalah tentu Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Pendek kata, saya ingin sampaikan apa caranya. Ada beberapa, tentu saya tidak uraikan karena waktu kita singkat, tapi boleh dicatat 7. Kalau kita ingin berusaha menjadi orang yang muhsin, apa yang kita lakukan? 1. Meyakini keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang berbuat ihsan. Tadi kan kita dengarkan Allah mencintai, Allah menyertai, betul tidak? Bisa dibayangkan kalau Allah menyertai, Allah mencintai, berarti kita akan selalu mujur, akan selalu berkah hidupnya, akan selamat dan seterusnya. Karena itu keberuntungan seperti itu yang harus kita bayangkan sehingga kita terdorong untuk selalu berbuat ihsan dimanapun dan kapanpun. Kedua, ilmu yang benar dan cukup. Bagaimana bisa ihsan? Orang salah, betul tidak? Bagaimana dia bisa mencapai derajat ihsan kalau dia menyelisihi, meninggalkan, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu yang kedua. Ketiga, membiasakan diri. Latih diri kita, apalagi bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan itu diajarkan sabar, diajarkan jujur, diajarkan untuk mengalahkan hawa nafsu. Biasakanlah. Kalau sebulan kita ini terbiasa, mudah-mudahan di bulan setelah Ramadan kita menjadi teringat, lalu terbiasa dan berlanjut dalam ihsan kita. Keempat, jangan salah pergaulan. Kalau antum memilih pergaulan yang salah, bukan menjadi muhsin tetapi musiun. Na'udzubillah. Musiun berbuat buruk.
Harusnya berbuat baik malah berbuat buruk. Kenapa? Karena teman berpengaruh, apalagi antum orang yang tidak dominan, orang yang mudah terpengaruh. Maka kalau bergaul dengan orang yang dominan, antum akan kalah energi, lalu antum akan ikut dengan karakter buruk yang antum gauli itu. Jadi hati-hati. Keempat, tadzkir. Ada orang yang selalu mengingatkan. Para yang sekalian, ingatlah selalu firman Allah, kata Allah bahwa fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan, misalnya kita Ramadan diingatkan, tiap hari diingatkan, mestinya terbiasa. Lalu kalau diingatkan itu menjadi terbiasa. Tetapi kalau kita biasa lalai, nanti kalau ada orang mengingatkan tersinggung. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa diingatkan. Tapi orang terbiasa diingatkan, oh iya, baik, jazakallah khairan, syukran, gitu. Karena dia diingatkan supaya dia baik. Kalau dia baik, dia selamat. Jadi terima kasih, dia ditunjukkan pada kebaikan. Tapi bayangkan kalau orang itu prasangka buruknya yang berjalan, diingatkan tersinggung, marah dia, meludahi orang yang memberikan nasihatnya. Karena itu orang sekalian penting tadzkir, sering-seringlah kita ikut dalam majelis di mana di sana diingatkan, sehingga kita akan menjadi semakin lebih baik. Keenam, nah ini ada beberapa istilah, tetapi saya tidak akan uraikan. Ada musyaratah, ada muraqabah, ada muhasabah, ada mu'atabah, ada mu'aqabah. Nah, itu istilah semua tuh, tidak bisa disampaikan. Ini dibahas antara lain oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana kualitas amalan kita supaya lebih baik itu harus ada antara lain 5, 6, 7 istilah ini. Terakhir adalah satu, barangkali supaya tidak penasaran, adalah minimal tadi saya sudah sampaikan, ada bahkan namanya mu'atabah. Mu'atabah itu memarahi diri sendiri. Ya fulan, kamu kenapa? Orang-orang bergegas segera ke masjid, ikut sholat berjamaah, meraih pahala yang banyak dan kebaikan. Kenapa kamu malas ngejentul di rumah? Nah, itu marahin diri sendiri. Kalau masih orang kan marah, kita bisa ngelawan. Apain kamu ikut-ikut campur urusan orang? Betul tidak? Kita bisa marah tadi. Tapi kalau antum sini yang marahin dirinya, antum kenapa malas? Nah, pada diri kita, kenapa kamu malas? Lihat orang-orang beruntung, orang berlomba dalam kebaikan. Kenapa kamu malas? Nah, marahi diri sendiri itu namanya mu'atabah. Ada mu'aqabah. Mu'aqabah itu menghukum diri sendiri. Karena kamu hari ini tidak baca Quran, kamu harus sedekah 10.000. Diri sendiri yang menghukumnya. Tidak ada ajaran harus 10.000, tapi dia berusaha supaya istiqomah, maka dia berusaha mendisiplinkan diri. Kalau dia tidak melakukan ini, saya begini. Itu namanya komitmen pada diri sendiri. Terakhir, ketujuh, regulasi norma dan nilai dalam masyarakat, dan ini penting. Kalau di masyarakatnya yang jelek justru dianggap buruk, yang buruk dianggap jelek, nah itu sudah buruk namanya. Norma yang berlaku di masyarakat itu adalah buruk. Misalnya, orang yang berjilbab itu insya Allah tanda bahwa dia muslimah yang berusaha untuk salihah. Orang ngerti. Jadi kalau orang berkerudung, dukung, bagus, murahkan jilbabnya, gitu, betul tidak? Tapi kalau yang norma yang ada di masyarakat adalah buruk, ngapain jilbab segala? Yang penting kan bukan jilbabnya, di dalam dirinya dong, hatinya dong yang bagus. Nah ini syaitan sudah mewas-was. Mana bisa kita melihat yang di dalam hati, betul tidak? Kita kan melihat ini di zahirnya. Walaupun tidak semua orang berjilbab yang berjilbab solehah, mudah-mudahan solehah, tapi tidak menjamin. Tapi betul, kita secara zahir berusaha sesuai dengan syariat yang Allah tuntunkan untuk kita. Jadi teman sekalian, hati-hati dengan syubhat. Di masyarakat itu, kalau ada norma yang buruk yang hidup, segera kita harus adakan namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena kalau dibiarkan, nanti bisa berubah yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf.
Nah, demikian saja. Mudah-mudahan kita selalu mengkondisikan diri untuk berbuat ihsan, karena ihsan mengundang kemuliaan kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.